Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menilai permainan Roblox berbahaya bagi anak-anak. Ada banyak praktek kekerasan yang terkandung di dalamnya. Hal ini disampaikan Mendikdasmen Abdul Muti saat meninjau cek kesehatan gratis di SDN 2 Cideng, Jakarta Pusat. Menurut Abdul Muti, anak-anak belum memiliki tingkat intelektualitas yang mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak usia dini memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat, termasuk aksi-aksi kekerasan di game. Akibatnya hal itu berbahaya bagi mereka di kehidupan nyata. Mendikdasmen pun meminta agar orang tua tetap melakukan pengawasan terhadap akses digital anak. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi mohon maaf sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan jika terbukti ada unsur kekerasan dalam platform termasuk dalam game Roblox. Di sisi lain, pemerhati anak Seto Mulyadi meminta agar ada pengawasan mulai dari dirjen, kepala dinas hingga kepala sekolah dan guru terhadap permainan atau game berbahaya bagi anak. Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Dasarnya saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi, karena memang selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak, adanya unsur negatifnya, seperti misalnya unsur-unsur pornografi, kemudian dengan adanya kemampuan untuk chatting, itu juga membuka peluang terhadap langkah-langkah yang kurang aman bagi anak, yaitu misalnya kemungkinan adanya masuknya predator seksual yang bisa dengan bujuk rayunya bisa menjebak anak, akhirnya anak menjadi korban. Jadi dalam hal ini memang harus ada keputusan yang tegas, tetapi yang paling penting juga mohon ada kontrol dari otoritas pendidikan berikutnya yang ada di bawahnya. Jadi setelah adanya keputusan menteri, bukan begitu saja dilarang selesai, tapi juga pemantauan dari dirjen, kemudian juga dari para kepala dinas baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, kemudian juga kepala sekolah dan para guru. Dan dalam hal ini juga mohon dilibatkan komite sekolah. Jadi intinya adalah kita tidak hanya sekedar fokus pada gamenya saja. Mungkin Roblox dilarang, tapi muncul game-game yang lain yang juga bisa melakukan suatu upaya-upaya adanya chatting dan kemudian bisa menyasar kepada keamanan dari anak-anak kita sendiri. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Para pelaku usaha harus membayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta pemerintah untuk tidak membuat aturan yang menyulitkan musikus. Menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersil, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal tersebut, gitaris grup band Padi Reborn, Piu buka suara. Piu menegaskan agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum untuk merumuskan kebijakan dalam menangani polemik ini. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Demikian. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Ya, kalau di tempat, kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan, sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Supratman Andi Aknas juga menegaskan musik merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terkait polemik pelaku usaha yang harus bayar royalti jika memutar musik di ruang komersial. Ya, kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebagian kan berpendapat kalau dikomersialisasikan dalam bentuk misalnya itu di platform-platform atau di show-show, event-event tertentu yang memang itu menghasilkan keuntungan, ada yang berpendapat bahwa itulah yang harus diatur pembagian haknya kepada yang menciptakan lagu. Nah, kita sedang cari jalan keluar terbaiknya lah. Berarti akan dipanggil langsungnya? Ya pas, bukan dipanggil lah, kita duduk bareng lah ngari ya. Artinya pemerintah turun tangan untuk hal itu ya? Itu pasti. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12%. Capaian ini melampaui negara lain termasuk Singapura dan Amerika Serikat. Ya, dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid. Bahkan menurut Erlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%. Pertumbuhan ini melampaui sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, termasuk Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2, beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi.